merasakan firasat buruk atas kasus yang bertubi-tubi menimpanya. Selanjutnya terjadi insiden tak terduga saat seekor kuda jatuh di perayaan tragedi Bastille Day yang dihadiri oleh Prabowo Subianto. Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi menuding ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang terus dihembuskan oleh sejumlah orang. Termasuk diantaranya muncul tuntutan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi mengungkapkan perasaan politiknya. Tujuannya satu, menyerang reputasi politiknya. Namun demikian mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu menganggapnya sebagai suatu yang biasa. Untuk yang kasus ijazah palsu, Pak, dengan ijazah palsu kan sampai sekarang masih terus bergulir dari Kubu Raisur ya. Masa itu ditanyakan terus? Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum. Sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya, yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya? Tidak, harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti. Kan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Ada tanggapan kalau tudingan ijazah palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi? Tanggapannya? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Termasuk itu yang untuk pemanggilan. Termasuk itu. Jadi jasa palsu, pemakzulan, Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Dan Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Bastille Day di Paris, Prancis pada Senin 14 Juli 2025. Namun ada insiden kecil terjadi. Momen tersebut terekam ketika salah satu kuda terpeleset dan jatuh dari barisan. Bastille Day merupakan hari peringatan peristiwa penyerbuan benteng Bastille pada tahun 1789. Peristiwa ini menandai dimulainya Revolusi Prancis dan tonggak berdirinya Republik Prancis. Ngomong kok. Ketawa kau. Bukan saya. Prabowo yang mengatakan. Kamu yang ngomong. Prabowo yang kamu yang ngomong, Pak De. Kamu yang ngomong. Jokowi. Saya mengutip Prabowo. Bang, tetapi blunder bersama Megawati. Udahlah. Prabowo Termol itu mudah dibantah karena apa? Ya. Termol itu blunder kalau ngomong. Blunder. Wes toh. Megawati enggak ada blunder. Blunder. Jadi pecundang. Termol blunder. Seolah-olah Abang maha benar. Bersama Megawati Prabowo jadi enggak dong. Itu saya bukan maha benar. Yang maha benar itu Jokowi, bukan saya. Jokowi yang maha benar, bukan saya. Lalu ditipu Megawati. Iya. Itu sadar. Kok begitu polos yang mengatakan Jokowi nggak mempunyai hasrat kepentingan? Lucu kali narasinya. Bicara tentang kepentingan, semua orang berpolitik punya kepentingan. Hanya orang tolol yang tidak punya kepentingan dalam berpolitik. Nah, cabut ucapanmu yang tadi. Oh, saya nggak ada ngucap begitu. Kan blunder lagi. Bang, dalam aspek ini saya ingin menjelaskan bahwa menarasikan apa yang Bang Acep, saya masih meyakini, mempercayai Bang Asep dan Bang PS itu beda. Janganlah, please. Jangan samakan narasimu. Dalam berdemokrasi berbeda biasa, berbeda juga. Jadi gini, Bang. Seorang Megawati yang berkhianat bersama Prabowo, lalu dipaksakan. Loh, tapi begitu abang berbicara Jokowi nggak mempunyai hasrat kepentingan, waduh, please, itu seruan hamba itu seruan hambanya Jokowi. Bang Asep jangan ikut-ikut. Saya denger lah, dia ujung-ujungnya Megawati berkhianat, Megawati berkhianat. Itu aja.
saya ingin sampaikan narasi bahwa apa yang disampaikan Iqbal ini, Bal, tadi kau ngomong ya bahwa ada kebijakan yang tidak dilanjutkan dalam 5 hal. Iya, contoh misal begini. Tahu Bal, sebentar Bal. Gua kasih 10 menit, 10 detik ya Bal. Tahu Bal. Jadi konteksnya memang pada saat itu Pak Prabowo lebih memilih konteks ke Pak Jokowi lebih memilih Pak Prabowo. Oke, itu kita garis bawahi. Ada kepentingan nggak? Ada. Tetapi dijawab saat ini bahwa kepentingan itu tidak terlalu harus diakomodir oleh seorang Prabowo. Buktinya Iqbal menyampaikan ada 5 kebijakan yang di-stop saat bicara tentang keberlanjutan. Itu clear. Jokowi pun tidak ada masalah. Kalau kemudian hari ini kamu mau narik seperti itu. Peristiwa saat Pilpres, saat pada akhirnya pemenangan terjadi, berbeda dengan sekarang. Ada yang ngambek. Ngerti nggak sih kue? Lo yang ngambek itu PDIP. Ngambek apa? Karena Jokowi tidak mau. Ngambek apa? PDIP. Yang ngambek itu PDIP sampai sekarang. PDI Perjuangan didatangi, dikirim delegasi, diajak untuk kemudian bersama-sama. Diterima nggak? Enggak, santai aja. Kok ngambek? Loh, kok kalian menarasikan Megawati dekat dengan PDIP? Prabowo, kakak Aceh, itu narasi apa? Ya sekarang saya tanya, yang dikirim Pak Prabowo sebagai bentuk delegasi siapa? Siapa delegasinya? Pak Prabowo mengirim delegasi bukan kaleng-kaleng. Pak Muzani berdiri sebagai Sekjen Gerindra dan juga berdiri sebagai Ketua MPR. Dikirim untuk kemudian menemui Bu Megawati. Masih kurang marem, Pak Prabowo itu sendiri pada akhirnya mendatangi. Wow. Keren dong. Enggak gini loh. Lah itu ada kepentingan politik. Bagaimana Puan menjadi ketua DPR? Kepentingan politik. Ketua DPR udah terjadi kok. Ketua DPR ditarik-tarik lagi gimana sih? Kontestasi sudah lewat kok. Gini loh. Kalian Siap, kemudian membangun perspektif Jokowi itu punya hasrat yang sangat besar ya. Itu sudah terjawab bahwa hasratnya ini hari ini Samina Watona dengan seorang Prabowo. 5 kebijakan. Itulah kenapa saya tadi katakan apa sih agenda besar memaksakan Gibran 2029 presiden? Agenda bukan, itu agenda. Lalu kalau ada yang kemudian menyampaikan bentuk perlawanan, agenda bukan, agenda juga. Gitu loh cara berpikirnya. Sekali tuh Heru sama Gibran. Kamu yang takut, kamu yang takut. Kamu yang takut. 2009 belum kok. Kamu yang takut. Kau takut loh. Kamu yang takut. Masih jauh loh, 4 tahun lagi loh. Masih jauh, tapi kamu udah teriak-teriak 2029 presiden. Kamu yang teriak-teriak 2029 Gibran presiden, 2029 Gibran presiden. Kamu yang teriak-teriak. Kamu berbicara masih jauh, tapi kamu sudah berkampanye. Ya. Loh, masih jauh. Kamu sendiri yang mengatakan masih jauh 2029, tapi kamu sendiri yang berkampanye. Kamu sudah kampanye. Kamu sudah kampanye. Dan Puan tidak akan laku menjadi pecundang. Kamu sudah kampanye. Bang. Oke, saya kira cukup ya. Ini baterainya sudah 20. Saya harus turunkan bro ya. Siap. Oke, makasih banyak Heru, PSI, Laskar. Ya semua. Bang Acep. Thank you Bang Acep. Siap Bang. Siap. Bang Laskar. Oke Bang, siap. Teman-teman, saya sedikit meresum ya hasil diskusi sejak tadi pagi sampai sekarang. Ada beberapa hal yang sebetulnya narasinya yang muncul ke permukaan dari diskusi yang kita lakukan. Kalau yang terakhir saya tidak mau untuk meresum, tapi yang sejak tadi agak keseriusan itu ya. Ada tiga persepsi sebetulnya yang dibangun oleh Mas Heru. Satu, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ada agenda besar di balik isu ijazah palsu pemazuran dan pemazuran Gibran. Satu adalah playing victim, yang kedua adalah penikaman dari belakang dari dari koalisi Pak Jokowi dan Pak Prabowo, yang ketiga konspirasi. Tapi ada sebuah intercept, ada sebuah challenge tadi dari salah satu narasumber bahwa sebetulnya terkait masalah desakan pemakzulan dan juga dugaan jasa palsu itu sesuatu perkara yang genuine. Tapi banyak kepentingan-kepentingan politik, kelompok-kelompok politik yang hari ini justru menunggangi. Sehingga yang terkesan bahkan menjadi sebuah realitas yang terjadi dalam politik, menjadi arus utama di Indonesia. Pak Jokowi menjadi common enemy hari ini. Dan kepanikan dan yang lain-lain justru terlihat gitu ya, ketika tidak ada pembelaan sama sekali dari koalisi-koalisi yang selama ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisah dengan cangkang pengaruhnya Pak Jokowi. Terlepas dari semua itu, kita semua melihat secara perspektif masing-masing, mempunyai kebenaran masing-masing, tapi setidaknya dalam berdiskusi sebetulnya kita harus betul-betul
mampu untuk mengelaborasi dan mengurai itu secara proporsional dan rasional, tidak emosional gitu ya, agar kita menemukan sebuah poin dari alat baca dan alat eja yang kita lihat dari realitas politik yang sedang berkembang. Mohon bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih Heru. Cep, makasih Cep. Oke bang, ya bang, siap bang. Makasih bang Heru, makasih bang Aliman. Oke, ya. Rusak atau mengobrak-abrik gitu ya. Ya. Artinya apa? Tidak ada memang etika ataupun gimana ya, tata prosedur yang baik waktu KPK, waktu zaman kalau nggak salah Abraham Samad sama BW pada saat itu ya. Saya lupa aku namanya, pokoknya inisialnya BW lah ketua KPK-nya itu ya, dan juga pembela Anies waktu kalah di Pilpres, saya ingat itu BW, mantan ketua KPK itu. Artinya apa? Memang kalau dibilang memang ya, cuman kadang-kadang KPK itu makanya dibuat ataupun ada dewan pengawasnya karena gitu Bang Roni. Ya, jadi kita nggak usah lah membela KPK terlalu berlebihan. Tahu juga KPK juga kadang-kadang praktiknya apa juga kok Bang, gitu. Kita jujur-jujuran lah. Penegakan hukumnya juga ada juga kok yang tebang pilih Bang waktu zaman SBY. Nggak usah kita tutupin lah itu Bang. Ya kan? Ada kok itu Bang Ronin. Kita nggak usah buka terlalu mendalam lah kasus itu ya. Banyak itu Bang Ronin. Jadi nggak semua juga disasar KPK pada saat itu Bang. Enggak. Dan tingkah lakunya pun ya dalam penegakan itu ya nggak sesuai prosedur, serampangan. Makanya kan dibuat namanya Dewan Pengawas. Ya kan? Kalau kita jujur-jujuran buka-bukaan gitu. Bang Yosep, arahkan aja yang udah jelas di BAP anaknya Ibas itu jelas PPATK itu dolar ya kan, nggak ketangkap juga sampai sekarang ya kan. Nah itu Bang, makanya aku bilang ya, kasus misalnya juga Wisma Atlet Bang, nggak juga Bang Ronin dibongkar. Gimana itu Wisma Atlet? Coba kalau kita mau bongkar-bongkaran kinerja KPK, nggak juga dibongkar Wisma Atlet. Jadi gini loh Bang Ronin, kita nggak usah membela. Aku jujur ya, X tahu dan semuanya, aku netral aja Bang. Kalau memang salah rezim ini, salah saya bilang. Saya kemarin pun Pak Jokowi di kampus-kampus saya diajak dosen saya jadi pembicara ya terkait Omnibus Law. Saya bilang, Omnibus Law khususnya tenaga kerja itu busuk. Mana ada sistem namanya outsourcing dan lain sebagainya, nggak ada itu. Omnibus Law itu nggak ada, itu akan mempersulit pekerja. Saya bilang, saya netral loh Bang Roni. Jadi kalau Abang bilang KPK zaman SBY apa, nggak juga Bang. Tebang pilih juga Wisma Atlet, kayak Abang pemilik ini tadi bilang, Ibas tadi itu nggak diperiksa kok. Kalau kita mau jujur-jujuran, buka-bukaan, udahlah Bang, kita dukung saja Bang, kita harus support, memang bagus di sini ya. Artinya jangan kita memihak satu rezim Bang. Aku paling nggak suka memihak satu rezim Bang. Nggak di aku Bang menjilat satu rezim Bang. Beneran. Pak Jokowi aja saya bilang tadi itu, saya kasih di kuliah umum, saya bilang itu busuk Omnibus Law itu. Omnibus Law itu saya bilang nggak ada benarnya itu, walaupun di sisi lain untuk mempermudah regulasi, ya kan? Tapi penerapannya busuk, saya bilang. Jadi saya nggak membela satu rezim Bang, saya di pihak rakyat gitu. Jadi udahlah, ya Bang ya. Kalau di Bang bilang KPK apa, nggak juga gitu. Itu kalau dari aku, kalau dari Bang Ronin bilang KPK zaman SBY, nggak juga gitu. Kasus Wisma Atlet sampai sekarang nggak nongol tuh, mana KPK? Ya kan, waktu masih Abraham Samad jadi pimpinan KPK, BW masih jadi pimpinan KPK, Wisma Atlet masih ada itu. Mana? Kemana mereka? Kalau kita sekarang diskusi, mana mereka? Abraham Samad, BW yang pengacara Pak Anies, ya kan? Lupa aku BW itu kepanjangan apa, tapi maksudnya Wisma Atlet tadi apa? Artinya